kajian Tahdzibul Akhlak yang targetnya menggapai al-akhlakul karimah. Syarat utama mungkinnya jadinya sebutannya ya, berakhlakul karimah itu adalah bersih dari segala penyakit hati. Nah, kajian kita sudah sampai kepada bagian akhirnya dari penyakit hati nomor 10, yaitu ujub. Yang terakhir mengobati penyakit hati ujub secara global, secara garis besar itunya ada empat empat halnya di dalamnya. Yang pertama adalah taufik, itu anugerah dari Allah. Nah, taufik ini kan untuk ujub dengan amal, berarti ujub dengan amal dalam arti sudah taufik amalnya ya sudah sesuai gitu dengan aturan, dengan ajaran ketentuan Islam, bisa ujub dengan hal demikian, yaitu itu merasa bahwa dirinya itu mempunyai atau dirinya hebat gitu, bisa demikian. Padahal itu hidayah dari Allah ya, taufik. Yang kedua adalah menyadarinya, mengakui semua kenikmatan dari Allah. Mulai dari ini kan, kenikmatan dari Allah itu sebetulnya mulai dari hal yang paling mendasar. Hal pertama itu, kenikmatan pertama dan paling mendasar dari Allah adalah diciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu kenikmatan. Dan semuanya hanya apabila menyadari itunya bahwa apa yang ada pada dirinya, segala-galanya gitunya yang ada pada dirinya, yang dimilikinya itu adalah pemberian Allah, bukan karena kemampuan dan kehebatan dirinya. Nah, sehingga ya bersyukurlah itunya, kalau menyadari hal tersebut pasti akan bersyukur kepada Allah. Dan kalau sudah bersyukur kepada Allah, tidak akan pernah cukup ya, tidak akan pernah cukup. Sehebat apapun seseorang boleh disebut berterima kasih, anggaplah balas budi, balas jasa atas kebaikan anugerah dari Allah itu tidak akan pernah mencukupinya, tidak akan pernah mencukupi. Artinya akan ya teruslah bersyukurnya, dan akan terasa bahwa sebanyak apapun amal yang dilakukan itu masih saja akan terus, bahkannya akan terus terasa sedikit ya, karena tidak akan pernah sebetulnya tidak akan mencukupi, memenuhi, mengimbangi itunya kenikmatan yang Allah anugerahkan. Kemudian yang ketiga, harus ada di dalam dirinya itu, yang ketiga ini adalah an yakhofa an la yuqbala minhu, apa yang dilakukannya sebagai persembahan dari seorang hamba kepada penciptanya, itu ya intinya, persembahan dari seorang hamba kepada penciptanya, garis miring Tuhannya, ya, takut tidak diterima. Nah, itu juga akan memunculkan dan akan mendorong gitu ya, untuk semakin baik lagi, semakin semakin baik lagi, akan kalau beribadah itu berusaha yang sebaik mungkin, berusaha dikerjakan dengan, nah ini yang dua unsur yang ini ya, dengan kesungguhan dan maksimal, karena takut tidak diterima.
Nah, apabila demikian, ya apabila tidak diterima, anggaplah mengapa Allah tidak mau menerima? Berarti Allah itu marah. Berarti kalau Allah tidak mau menerima, padahal seorang hamba gitunya memberikan persembahan kepada Allah, tapi ditolak oleh Allah, tidak diterima, berarti Allah marah. Nah, bisa jadi dengan hal tersebut maka kenikmatannya itu akan dicabut oleh Allah. Nah, yang terakhir ya melihat itu dan mengingat dosa-dosanya. Ya, tidak boleh lalai kan, tidak boleh lalai dan lupa itu akan dosa-dosanya, meskipun bukan harus diingat satu persatu, nggak mungkin lah, terlalu banyak manusia dosanya. Yaitu yanzuru ila zunubihi allati aznaba qabla zalika. Nah, itunya harus mengingat dosa. Hal ini juga sama aja, ini kan untuk mengobati ujub secara keseluruhannya. Nah, di mana kan benang merahnya gitu ya. Orang ujub itu orang yang penyakit hati ujubnya, orang yang kena oleh penyakit hati ujub itu dia mengabaikan, menafikan, itulahnya menafikan dan bertentangan berarti dengan apa yang Allah ajarkan, bahwa manusia itu la haula wala quwata illa billah. Nah, ujub itu bertentangan dengan hal tersebut. Manusia itu hakikatnya kan la haula wala quwata illa billah, ini kan malah haula dan kuwatanya dirinya. Padahal la haula wala quwata itu illa billah, bukan dirinya. Jadi merasa tidak ada sama sekali gitu ya peran Allah pada dirinya, merasa segala-galanya itu karena kemampuan dan kehebatan dirinya. Nah, itulah yang kemarinnya di ulasan sedikitnya judulnya kemarin itu kan mengobati ujub secara global. Yang terakhir nih dari bab ujub ini ya, macam-macam ujub. Nah, ini yang lebih rincinya, lebih spesifik lah. Maca aksamu ma bihil ujubu wa tafsilu ilajihi. Ya, macam-macam jadinya macam-macam. Naonah bahasa Indonesia aja. Mabihil ujubu, macam-macam penyebab ujub dan solusinya gitulah, dan cara mengobatinya. Ya, yang maknanya bahwa seseorang itu ujub karena apa? Beragam. Ada beberapa, ada 8 di sini seluruhnya. Jadi ada 8 item, itulah ada 8 perkara yang bisa menyebabkan seseorang ujub. Nah, ternyata setelah dirinci seperti ini, bagaimana cara mengobatinya? Beda, sesuai dengan penyebabnya. Nah, kita ini ya gitulah maknanya ya. Kalau kita analogikan seperti demam lah, kalau jasad, kalau badan demam gitu ya, demam itu panas, itu akibat ya, panasnya badannya panas itu akibat, mesti diobati itu sesuailah dengan penyebabnya. Kalau diobati hanya panasnya saja, penyebabnya tidak diobatinya, datang lagi, berarti kan karena ini penyebabnya, akibatnya demam gitunya, demam tinggi panas. Kemarin mapan asal suhu di atas sekian COVID, emang semua yang suhu naik teh ya tak gitu penyebabnya. Kan ada usum kemarin mah disimpulkan gitu, kalau yang demamnya tinggi
kena gitu eta COVID-19. Udah beda padahal karena panas itu demam itu akibat. Kurang lebih itulah ya, ujubnya ini adalah akibat. Apa sih penyebab, sebab yang menyebabkan seseorang kena oleh ujub? Nah, penyebabnya di sini disebutkan ada 8 ya. Inna majmu'a ma bihil ujubu sama niyatu aksam. Ada 8 halnya yang menyebabkan seseorang ujub. Ternyata ya bab ini sekarang ini ya subbab benernya bagian pasal atau apalah bahasa ini, bagian ini ujubnya ya ujub lah, sama ujub itu yang seperti itu. Di sini mengobati ujub secara spesifik sesuai dengan apa yang menjadi penyebabnya. Yang mengobati ujub itu kan, kalau yang sebelumnya tadi yang secara global, ya ini yang lebih spesifik sesuai dengan penyebabnya. Nah, di mana penyebabnya itu ada 8. Nah, yang pertama ujub karena fisik. Ujub karena fisik. Eta kontes ratu kecantikan. Kontes ratu kecantikan ujub karena fisik, emang itu buatan hasil karya gitulah, katakanlah hasil karya dirinya gitu, yang kemudian apa namanya kan ya, namanya dikonteskan gitu, yang terbaik sesuai dengan kriteria panitia. Itulah yang terbaik, misalnya tinggi badannya berapa dan sebagainya lah, itulah ting naon wae nu eta teh kriteria teh pokoknya wah menjadi itulah pokoknya Miss World pokoknya. Geuleuh pisan acara eta nya. Nah, ujub dengan fisik. Fisik itu ya bisa lebih rinci lagi, bisa karena wajah, bisa karena bentuk, bisa karena sehat. Itu juga termasuk ujub karena jasad gitu, jasadnya sehat gitu ya. Bisa karena wajahnya, karena bentuknya, karena sehatnya, karena kuatnya, juga karena suaranya yang bagus. Bener dia. Nah, itulah pokoknya fisik lah, hal-hal yang semuanya bersifat jasadiah. Ya, kalau dari wajah ya apakah karena kecantikannya, ketampanannya, bisa juga karena bentuk badannya yang apa namanya ya, dibentuk lah ya, itu apa, bodybuilding lah, banyak kan bodybuilding kan, membentuk kan, bodybuilding itu kan membentuk. Wah, setelah jadi lah seperti siapa tuh atlet binaraga teh, ada Rai. Bukan Rai saya tapi bukan. Ada Rai. Wah, kemudian ya ujub lah, hebat dirinya bisa memiliki badan dengan bentuk itulahnya ideal. Lupa tetap saja ada ujub mata, lupa gitu bahwa bisa demikian itu anugerah gitu dari Allah. Meskipun yang membentuk dirinya gitu ya tetap saja itu anugerah dari Allah. Nah, bisa karena tanya sehat juga lupa. Sehat itu ya, apalagi kan kalau sehat makan jelas ada hadisnya kan itu teh hadis iya, dan hadis ini kan sebagai pondasi ya, Imam Bukhari menempatkan hadis as-sihhatu wal firag, dua macam kenikmatan di mana banyak sekali manusia yang celaka, yaitu sehat dan waktu. Nah, sehat itu kan hadis itu jelas, nikmatani, dua macam kenikmatan. Kenikmatan itu kan Allah yang memberi. Ini sehat itu anugerah dari Allah. Ini malah ujub karena
apa namanya dengan gitulah dengan mengikuti pola hidup ini maka saya badan ini fit, lupa kepada Allah. Banyaklahnya bermunculan gitu hidup sehat ala Cep Juna misalnya. Emang eta ngajarkeun naon? Cep Junaid eta mah. Hidup sehat ala dengan metodologi hidup vegetarian lah dan sebagainya. Itunya mangga tapi tetap gitu kan. Tidak boleh lupa sehat mah anugerah kalau kumaha ge. Ya sehat itu anugerah. Bolehlah orang gitu melakukan penelitian dan sebagainya. Nah sehingga ada yang kelompok vegetarian gitu kan, dahar teh kangkung jeung salada, udah itu kangkung jeung salada. Diwatir hirup teh. Dahar teh kangkung deui eta ge yang digoreng gitunya. Ada yang menghindari digoreng, segala diseupan. Tempe diseupan. Uyahan ngeunah cek urang teh. Tempe diseupan teu make uyah deui. Ai sigana gering hirup teh. Dan dengan berbagai macam teori sehingga banyak metode gitu bagaimana hidup sehat sehingga merasa itu bisa sehat, fit, bugar itu kan karena mengikuti metode ini. Metode tetap saja hadis lu tadi mah kenikmatan dari Allah sehatnya. Sebetulnya kan sama seperti orang yang begini. Orang yang bekerja, anggaplah disebutnya bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah sebutannya. Kerja banting tulang itu emang dijagal gitu gawean. Banting tulang. Istilah atulah diartikan secara harfiah. Orang kerja banting tulang gitulah sampai disebut nanti setara panggih jeung panon poe hirupna teh keluar subuh balik tengah peuting. Kerja banting tulang, wah benar ternyata hasilnya banyak, hasilnya besar. Ya tetap saja kan bahwa itu anugerah dari Allah. Pada hakikatnya kan Allah lah yang menentukan di dunia ini pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Nah ini juga berusaha untuk sehat, berusaha untuk membentuk tubuh yang ideal lah gitunya seperti seorang binargawan lah gitu. Lalu itu dijadikan kebanggaan, lupa gitu bahwa semuanya anugerah dari Allah. Komo banget mah. Ini apalagi wajah gitu seseorang itu memang hasil karya dirinya. Tidak puas, oplas pokoknya mah gitu. Kalau tidak puas dengan operasi plastik tentu nama. Dikumaha dikeresekan ya operasi plastik mah biasa. Dikeresekan operasi plastik mah. Keresekan bungkus operasi plastik mah. Diubahlah sesuai keinginan dirinya. Lalu merasa bahwa itu hasil dirinya. Tetap saja semuanya itu anugerah. Kalau secara makanya di mengobati ujub secara umum itu kan yang sebelumnya yaitu tidak boleh lalai, tidak boleh lupa, harus menyadari dan mengakui bahwa kalau secara umum dengan satu kalimat nu eta tah obat ujub mah la haula wala quwata illa billah, bahkan itu kan dari tidak ada menjadi adanya pun itu oleh Allah. Kenikmatan yang paling mendasar eta dari tidak ada menjadi ada. Da eta teh dalil nanti ayat pertama dari wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi kholaq teh naon
bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Eta kenikmatan pertama mah dari diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Terus kenikmatan kedua, ya teh kenikmatan kedua mah dan diciptakannya sebagai atau menjadi manusia. Untung terjadi hileud bulu. Sopalah mun ditakdirkeun jadi hileud alpukat. Dibasmi beureun tah kurang cikur. Orang alpukat mau dibantai sigana teh. Setelah sebagai manusia muslim ya, ini tetap sebetulnya anugerah dari Allah. Beragama Islam itu anugerah dari Allah. Makanya kembali lagi kepada la haula wala quwata illa billah. Emang bisa beragama Islam kalau bukan karena Allah? Juga enggak. Anugerah itu kenikmatan. Makanya sok disebut kenikmatan lahir batin gitunya. Tak di antara kenikmatan batin teh beragama Islam. Kenikmatan dari Allah itunya beragama Islam. Lah kok mau kararieu ieu mah ya. Sejarah rawuh teuing gitunya kalau ada orang yang ujub gitu karena ketampanannya, karena bentuk tubuhnya gitu yang ideal. Kalau punya bentuk tubuh laki-laki yang ideal seperti apa gitu, kalau perempuan yang seperti apa, karena kesehatannya, karena kekuatannya, atau karena bagus suaranya. Ini ujubnya tetap saja yang ini, wayansa annahu nikmatun minallah, dan dia lupa bahwa hal-hal tersebut adalah kenikmatan dari Allah yang sewaktu-waktu Allah bisa menghilangkannya atau Allah bisa mencabutnya, mengambilnya, merenggutnya gitu bahkannya. Di mana kenikmatan tersebut sewaktu-waktu Allah bisa merenggutnya dan sangat mudah bagi Allah untuk merenggutnya. Misalnya kalau orang yang apa namanya ya ini kan karena fisiknya. Kalau karena fisiknya, karena kecantikannya, kemudian kalau mengalami kecelakaan, beragamlah kecelakaan, misalnya kecelakaan tabrakan ya, kemudian atau bisa karena terjatuh lah, bisa apa, wajahnya yang rusak, kan bisa kan bagi Allah gampang itu kalau ada yang ujub karena ketampanannya. Asupkeun virus tanu kanu irungna ruksak eta misalnya hidungnya itu bisa rusak. Jadi dengan ada aslinya saya pernah melihat itu orang yang yaitu hidungnya habis dimakan virus, ya hilanglah hidungnya. Anda tahu dengan cara apapun. Nah ini kan yang harus disadari adalah itu adalah kenikmatan dari Allah yang sewaktu-waktu atau kapanpun Allah bisa merenggutnya. Dan bagi Allah kan tidak ada yang sulitnya, bagi Allah segalanya itu kan serba mudah. Kalau misalnya malahnya orang yang kalau laki-laki tadinya dengan apa namanya postur tubuh gitu kan, postur tubuh yang ideal lah, dia membanggakan postur tubuhnya. Bari kitu nanti lila teh ingin memiliki tubuh demikian itu kan namanya bodybuilding kan nggak bisa sebentar kan, lama latihannya membentuk tubuh sampai demikian itu lama dan biayanya mahal teh. Sekali datang ke gym ke tempat nge-gym alah sekali datang sabaraha mayarna. Kemudian kalau mau membentuk tubuh yang ideal kan itu harus dengan nutrisi yang tepat, nutrisi yang cukup. Ada gitu nge-gym tapi unggal dahar gitu jeung uyah dahar jeung kecap, moal nggak bentuk, moal ngadeun ruksak. Ya dipaksa gitu ditumbuhkan, berarti kan ototnya dipaksa ditumbuhkan, sementara nutrisinya untuk bahan menjadi ototnya kecap jeung hapas tahu emang gak jadi atur gitu mah mau mahal itu teh
nutrisinya ada suplemen khusus yang geuning mahal kikituan teh. Lalu setelah misalnya jadi malah jadi ujub merasa bahwa itu bukan anugerah, itu karena dirinya. Tetap masalah nama tah kalimat eta nya agak melebar sedikitnya. Hadis nu ieu ye anu urang baca redaksina gitu, hadisnya ini sudah pernah saya sampaikan. Itu kalimat orang yang kena ujub itu artinya kan bertentangan gitu, bertentangan dengan apa namanya ya, bertentangan dengan kenyataannya sesungguhnya, yaitu yang Allah sampaikan dalam itu satu kalimat la haula wala quwata illa billah. Melanggar dah gitu tah, melanggar atau orang itu tidak mau mengakui gitu bahwa la haula wala quwata illa billah, ya salah, tetap salah, melanggar. Padahal la haula wala quwata illa billah itu tadi obat ujub sebenarnya mah eta lah, pokoknya la haula wala quwata illa billah. Padahal kalimat tersebut kayaknya orang iyanya mudah-mudahan ketemu, pernah juga saya sampaikan kalau nggak salah, kalimat la haula wala quwata illa billah ya kebetulan nah ieu teh hadis ieu ditempatkeun di Kitabul Maghazi, itu kitab perang, bab perang. Nah ini kalimatnya nih, ini hadis riwayat Bukhari-nya dalam Kitabul Maghazi. Ternyata hadis ini di Bukhari ini ditempatkan satu di Kitabul Maghazi, ad-du'a iza ala ukbatan, doa jika menapaki jalan yang nanjak. Aya doa gini, nanjak teh mudun, beda deui doa nanjak, beda deui doana. Terus di dalam di dalam Kitab Tauhid, yaitu di dalam judulnya Allah itu Maha Mendengar, Maha Melihat. Bagian ieu nawe lah nya gitunya dari makna hadisnya nih. Ini terjemahnya yang kita baca nih ya. Mana tuh itu? Oh iya. Merendahlah kalian dalam berdoa. Ternyata Rasulullah mendengarnya ada sahabat yang berdoa dengan suara keras. Jadi rendahkanlah suara dalam berdoa, sebab kalian bukan menyeru zat yang tuli dan tidak pula yang gaib. Sesungguhnya kalian menyeru Tuhan yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat dan Maha Dekat. Apa ingat hadisnya ditempatkan dalam Kitab Tauhid menerangkan Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Lanjutannya nih barusan hadisnya ya. Kemudian beliau mendekatiku sedang aku berkata dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya tadinya kecuali Allah. Maka beliau berkata, wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Sebab kalimat tersebut itu pusaka dari surga. Pusaka teh apa namanya? Harta terpendamnya, harta berharga gitulah. Gitu kan lah mungkinnya makna pusaka teh. Itu adalah kalimat tersebut itu adalah sesuatu yang pusaka lah gitunya, pusaka dari surga. Atau beliau berkata dengan redaksi, maukah aku tunjukkan ucapan tersebut? Begini maksudnya ya. Kalimat tersebut la haula wala quwata illa billah mah itu sebetulnya obat paling ampuh untuk ujub. Karena itu kan kalau la haula wala quwata illa billah itu kan mencakup
Namanya juga la haula teh, la-nya la anafiatul lil jinsi. Artinya jenis bukan satuan yang dimaksud. Berarti segala-galanya sebetulnya manusia itu billah, itulah oleh Allah. Ya, bahkan sejak dari tidak ada menjadi adanya pun itu oleh Allah. Setelah ada apa-apanya segala-galanya oleh Allah manusia. Meskipun tadi kan yang mencari rezeki dari keluar subuh pulang malam, keluar subuh pulang malam, mau benar hasilnya banyak, itu oleh dirinya. Tapi oleh Allah manusia itu yang tidak boleh lupa. Nah, di mana kalimat inilah haula wala quwata illa billah mah jadi anggaplah nah ini obat paling ampuh untuk mengobati ujub. Nah, dari hadis barusan itu yang saya maksudkan dari mencari membaca hadis barusan itu, ini adalah kalimat tersebut itu pusaka dari surga. Nah, apa maknanya coba gitu kan? Apa maksudnya? Kalimat tersebut itu adalah pusaka dari surga, harta terpendam, harta berharga gitu. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu harta terpendam, harta berharga, harta pusaka dari surga. Nah, maknanya begini, kalimat tersebut itu harus tertanam di dalam diri seseorang karena kalimat itu akan kembali ke tempat asalnya. Kalau di dalam dirinya tidak ada la haula wala quwata illa billah, mau bawa ke surga, moal. Kalimat itu akan kembali ke tempat asalnya, ke surga. Artinya harus ada gitu kalimat tersebut di dalam diri seseorang. Nah, di mana kalimat tersebut itu adalah bentuk pengakuan. Itu bentuk pengakuan bahwa alah, saya ini siapa? Saya ini apa? Segala-galanya itu oleh Allah. Dah akan kembali ke surga, kalimat itu akan kembali ke surga. Anggaplah kalau kalimat itu akan kembali ke surga, kalimat itu ada pada diri seseorang, kabawa jelema ge ke surga tak oleh kalimat itu. Karena itu bentuk pengakuan Allah maha segala-galanya, sementara dirinya itu adalah maha tidak segala-galanya. Itu teh dah nyadak itulah di hadapan Allah, maka memang harus mengakui demikian. Di sebutkan di hadapan Allah, maka harusnya dengan ini di bab di ayat nomor seberapa itu bukan waktu di sini sih pembahasannya, waktu di dalam kitab Burikok, judulnya itu kan takut kepada Allah. Ya sudahnya, kalau masih ingat di dalam kitab Burikok Sahih Bukhari itu kan ada judulnya takut kepada Allah. Nah, sementara rasa takut kepada Allah ini kan harus semakin besar, semakin besar. Nah, semakin besar rasa takut seseorang kepada Allah, itu akan semakin mengecilkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan pada akhirnya harus la haula wala quwata illa billah, leungit diri nama. Kenapa? Allah segala-galanya. Ya kan tidak ada daya dan upaya, itu artinya dirinya itu akan semakin mengecil dan hilang. Eta harus sanggup, harus bisa menghilangkan diri. Dalam arti, apa artinya saya dibandingkan dengan Allah? Apa artinya saya di hadapan Allah? Allah lah yang maha segala-galanya, berarti dirinya itu nonsen. Alah, apalah bahasanya. Ya apa sih seseorang itu, manusia itu memang apa, siapa, bagaimana? Yang segala-galanya itu bila segala-galanya oleh Allah. Tadi sebut nanti harus sampai kepada leungit diri nama, bisa gitu, bisa kieu, punya ini punya itu oleh Allah, bukan oleh dirinya. Taubat paling ampuh malah haula wala quwata illa billah. Bahwa ini kan saya yang membentuk tubuh si Iru tadi, kajim lagi seberapa kali, mayar lagi mahal, nutrisinya begini.
Anggar we da. Tetap kan pada akhirnya eta deui seperti bandingkan nih dengan orang yang bekerja pagi, siang, sore, malam, wah hasilnya terlihat lah gitunya, hasilnya dari kerja itu banyak gitu hasilnya, katakanlah menjadi orang kaya. Apa mau lupa bahwa Allah lah yang menetapkan demikian? Apaan bisa gawe lagi ku Allah diberi sehat, coba lamun diberi gering, tetap tidak akan bisa lah itu menafikan la haula wala quwata illa billah. Nah, anggaplah tadilah keutamaan kalimat tersebutnya di hadis tadinya diantaranya oleh Imam Al-Bukhari ditempatkan di dalam bab apabila menemukan jalan yang nanjak. Imam Bukhari wae. Koreh wae ku Imam Bukhari maka panggih. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah ialah eta anu intina manu taridenya itu harta tak ternilai, harta sangat berharga, pusaka dari surga, dan kalimat tersebut akan kembali ke tempatnya. Ya, kalimat tersebut akan kembali ke tempat asalnya di surga kalimat eta mah. Nah, pada diri seseorang itu harus ada kalimat itu ngarah ke bawah, lantaran kalimat la haula wala quwata illa billah akan kembali ke tempat asalnya. Nah, ujub itu kan tidak mau itu kan la haula wala quwata illa billah. Kita kaitkan lagi dengan hadis yang ini yang dua hal yang mencelakakan umat-umat terdahulu itu adalah ujub dan bakhil. Nyepta ujub dan itu tidak mau mengakui dirinya sebagai manusia itu la haula wala quwata illa billah. Nah, ada eta ujub mah sebenarnya mah bertentangan dengan eta. Dalam arti kan tidak mau menyadari, tidak mau mengakui, mengingkari bahwa manusia itulah haula wala quwata illa billah. Cilaka pasti, karena kalau tidak ada kalimat tersebut di dalam dirinya ke surga mah nu mau ke surga naon atuh? Karena itu beramal soleh, kan beramal solehnya juga ujub kan jadi ujub dengan amalnya. Angger we cilaka gitu kan. Ya taufiknya bahkan bisa taufiknya benar nih, bisa beramal gitu, bisa beramal dengan benar sesuai dengan ketentuan syariatnya, melaksanakannya dengan sungguh-sungguh maksimal. Setelah selesai melaksanakannya muncul ujub di dalam dirinya, saya hebat bisa demikian. Jadi celaka kan tetap. Nah, hadis tadinya menyebutkan itu Rasulullah SAW menyabdakan dua hal yang mencelakakan atau yang menyebabkan celakanya kaum-kaum terdahulu itu adalah ujub dan bakhil. Nah, hadis nubiatah riwayat Bukhari tanya itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah kanzun min kunuzil jannah asli nama. La haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah, itu salah satu dari pusaka surga. Nah, kembali lagi ke sini nih, satunya karena fisiknya, karena badan tadi kan bisa karena wajahnya yang tampan yang cantik, bisa karena bentuknya yang alah body goal pokoknya. Naon itu teh. Pokoknya mah lamun karena panto nu malingnya saeutik ge bisa asup punya ngigir teh. Tanu kitu nu ideal teh. Teu kudu gede-gede teh boga panto mah panto saeutik ge. Ipis ngaranna teh ari nu kitu mah atuh siga triplek. Karena sehatnya, karena kuatnya, karena suaranya gitunya, karena memiliki suara yang bagus. Bisa jadi kan suara yang bagus itu kalau
Baca Quran bagus bacaannya. Kalau azan bagus azannya. Kena oleh hujub bisa. Pada contohnya gini teh gini. Contohnya gini teh gini da kabeh kitu nyangga atuh. Si eta adan jeung alus di azan teh. Ya pada sararea teh. Teu nyangka euy maneh adana alus murukana mikirna geus di pareuman. Murukana geus di pareuman. Aing teh ya anjing cerita eta make eta. Make eta. Da sare kitu nyangka tuh preman adzan juga alus adzan teh. Nyangka euy maneh sugan teh. Ih alus adzan juga deui. Aing teh ya. Tungtungna teu kenal teh. Waduh sararea kumaha ieu teh. Nah, ujubnya nya tetap kadinya sebenarnya namanya intina prinsip namun disebut ujub mah dia lupa bahwa itu kenikmatan, itu anugerah dari Allah yang sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Allah, direnggut kenikmatannya. Ya sewaktu-waktu itu bisa kapanpun dan dalam waktu yang pokoknya malah dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pokoknya wah pakai ini eta mah kudu ditanda tangan seru gitu mah. Itu kudu ditanda tangan pan ditanya cing. Saha nu tanda tangan proklamasi? Waduh, sumpah sanes abdi. Sumpah sanes abdi. Mun lain maneh saha tuh? Sekolah zaman Belanda teh. Nah sekarang mengobatinya, tetap saja memang terkait dengan banyak hal dan saling ada keterkaitan sihnya apa yang ada di dalam agama Islam, ajaran Islam itu loh, antara satu hal gitulah dengan yang lainnya di dalam Islam ini. Ibarat mata rantai gitu kan, ibarat mata rantainya yang artinya kan saling berkaitan dan tidak boleh ada yang hilang, harus lengkap semuanya. Kalau lengkap kalau ada satu saja yang hilang ya terputuslah, ini bisa gugur gitu semuanya. Nah maksudnya seperti ini nih mengobatinya ini ya, mengobatinya ujub yang penyebabnya fisiknya tadinya ujub yang penyebabnya adalah fisik. At-tafakkuru fi aqzari batinihi fi awali amrihi wa fi akhirihi. Untuk fisik nih ya, untuk fisik nih. Menafakuri bahasa mungkin sudah jadi bahasa Indonesianya. Menafakuri artinya kan memikirkan dengan menafakuri itu kan memikirkan dengan lebih mendalam. Ditafakuri itu ditafakuran artinya dipikirkan lebih dalam, dipahami gitu lebih dalam. Fi aqzari batinihi, ada benda, ada bagian fisik nih, ini kan soal fisik badan, jasad, fisik, bahwa pada dirinya itu ada di fi aqzari batinihi, ada bagian yang kotor di dalam dirinya. Fi awali amrihi wa fi akhirihi, bahkan sejak awal karena proses penciptaan manusia gitunya, proses penciptaan manusia ya. Nah ini juga yang di awal tadinya awal Allah menurunkan wahyu itu kan Al-Alaq 1-5. Nah di antara ayat-ayat tersebut kan ada khalaqal insana min alaq. Apa sih al-alaq? Karena Allah menciptakan manusia itu dari alaq kan, khalaqal insana min alaq. Al-alaq mah sesuatu yang asalnya menggantung, misalnya lampu itunya lampu yang
Tah itu tah lampu yang menggantung atau nempel atau siga alpukat tah. Pasok ngarantung alpukat mah nya tah eta alak. Itu apa namanya? Itu isyarat itu dari Allah. Apa sih arti al-alaq? Al-alaq di situ adalah proses penciptaan manusia, di mana yang disebut al-alaq itu, nah ini kalau bahasa ininya zigot, itunya zigot yang nempel di rahim. Itu hanya isyaratnya salah satu proses penciptaan manusia itu al-alaq eta zigot yang nempel di rahim. Dari bahan apa? Ya, dari bahan apa manusia itu diciptakan? Nah, oleh Ali bin Abu Thalib nih, oleh Ali bin Abu Thalib kemudian diungkapkan. Nah, ini benar nih, Ali bin Abu Thalib ini tentang ujub, tentang takabur lah gitunya. Tentang ujub, tentang takabur. Ali bin Abu Thalib itu mengatakan apa pantas, intinya lah hanya mau maknanya kurang lebih seperti ini. Apa pantas kalau seseorang itu ujub, seseorang itu takabur, padahal manusia itu diciptakan dari bahan yang hina, kotor, selama hidupnya di dalam perutnya membawa kesana kemari benda yang kotor, dan setelah matinya menjadi bangkai yang lebih kotor lagi. Ini soal jasad saja nih ya, yang ya kan fisiknya, jasadnya kan manusia itu dibuat dari bahan yang kotor, selama hidupnya kesana kemari membawa barang yang kotornya ini nih di dalam perutnya. Selama hidupnya membawa barang yang kotor, dan setelah matinya menjadi lebih kotor lagi. Nya bangkai manusia kan lebih jijik daripada yang lainnya. Nah, Ali bin Abu Thalibnya ini mengungkapkan seperti ini, sejak awal penciptaannya diciptakan dari barang yang kotor, selama hidupnya membawa benda yang kotor, dan setelah matinya bahkan lebih akan menjadi lebih kotor lagi. Nah, juga kemudiannya wa fil wujuhil jamilati wal abdanin naimati. Kemudian kalau wajah yang cantik, wajah yang tampan, badan yang proporsional, setelah mati, bukan setelah mati, atulahnya jangankan setelah mati, jangankan setelah mati, setelah berumur disebutnya, setelah berumur, setelah tua, apa masih tetap cantik? Apa masih tetap tampan? Apa masih tetap proporsional? Emang rek nepi ka iraha bodybuilding? Aki-aki bodybuilding ngangkat barbel lagi seripuh atuh. Nya aki-aki itu aki-aki terus nini eta zumba alah. Ayo beli geuleuh. Dorok nini zumba. Rek naon atuh hayang naon cenah eta teh. Hayang kumaha atuh keukuh sakitu geus nini eta ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal. Nah gitulah zumba di halaman Borma. Zumba. Ayo instrukturna. Nya instruktur mah ngora keneh atuh sehat jag-jagi pengikutna. Nini unggul rek naon atuh lah. Ya teruslah berusaha mempertahankan fisik. Kalau pikiran saya kan sok aki-aki bodybuilding ngangkat barbel rawe geus ripuh. Kakak lagi ngangkat ngejengak cangkengna wah geus eta mah. Tadi mah yang gitu memiliki body yang ideal gitu eta proporsional. Atuh umur berapa? Ya tetap saja jangankan setelah matinya, setelah mati malah kemudian dikubur, wah jelas pasti hancur lah ya gitunya. Ya, wajah yang tampan akan hilang, body yang proporsional juga akan hancur. Jangankan setelah mati,
setelah tua saja. Coba ratu kecantikan tahun 65 ayeuna siga kumaha. Menghirup keneh gitu. Oh iya basaker tahun 73 mah iya dia Miss World. Oh, ayeuna ya keneh teu tinggal di siga kumaha. Dandanan satekar tebak engke teu tapi kahayangan pika serieun. Paling oke sok ini umur 85 dandanan satekar kebak tatap saha nu daekeun saha nu hayangan dalin pika hayangan pika serieun jadi naik tah itu tahnya mengobati eta mah tah mengobati ya apalagi nya kalau ingat bahwa semestinya akan disadari bahwa jasad manusia itu hanya casing, wadah, sekaligus gitunya itu alat fasilitas dari Allah untuk beramal. Allah memberi jasad gitu kan, itu kan wadah. Kan proses penciptaan manusia itu kan dibentuk dulu kan tadi khalaqal insana min alaq, dibuat dulu jasadnya setelah sampai kepada waktu yang ditentukan. Nah ini nih manusia yang hakikinya ruh, kemudian Allah masukkan ke dalam jasad itu casing kita dari ruh, wadah sekaligus alat untuk beramal. Setelah jatah hidup di dunianya habis, ya sudah dikeluarkan dari casingnya. Karena jasad itu kepentingannya selama hidup di dunia kan, jasad tidak ikut dibawa ke alam kubur, jasad tidak ikut dibawa ke alam barzah. Kenapa? Katakanlah, kenapanya jasad itu tidak dibawa ke alam barzah? Karena di sana tidak lagi beramal. Makanya jasad itu adalah alat untuk manusia beramal. Begitu waktu jatah hidup di dunianya habis, keluarkan dari jasadnya. Karena jasad ini adalah alat untuk manusia beramal. Sementara setelah meninggal itu kan sudah habis kesempatan beramalnya. Tinggalkan di jasad mah, kemudian di apalagi lah kalau jasad manusia setelah jadi bangkai, sebutlahnya dalam tanda kutip nyebut bangkai setengah ya, jasad manusia setelah meninggal ya sudah nggak diperlukan lagi. Apa mau dibanggakan nanti? Apa yang dibanggakan? Di alam barzakh seseorang bangga dengan jasadnya. Emang jasad kamu mana? Mana sejasadnya? Di dunia begitu dibanggakan. Nah, tadilah mungkin karena suaranya, mungkin karena bentuk bodinya, bentuk karena wajahnya. Di akhirat atau di alam barzakh saja itu sudah hilang kebanggaan itu. Jasad bisa ningali macam. Di mana? Dikubur, hancur dan hilang. Ya, apalagi setelah meninggal. Selama hidupnya pun gitu atau masih hidup saja manusia itu, jasad itu kan berubahnya sesuai dengan usianya menua. Kalau pohon itu kan dahan-dahannya kan jadi keropos, manusia juga sama. Keropos, kulitnya jadi keriput. Pokoknya yang dibanggakan hilang dengan seperti itu. Itu satu tanya ujub karena fisik lah itunya. Karena fisik itu tadi bisa karena wajahnya, bisa karena bentuk tubuhnya, karena sehat fisiknya, karena kesehatannya, kekuatannya, bisa karena juga bisa karena bagusnya suaranya yang bagus. Nah ini kan ujub nama dan lupa bangga dengan hal tersebut dan lupa bahwa itu adalah kenikmatan dan anugerah dari Allah yang sewaktu-waktu Allah bisa merenggutnya.
Ya, kalaupun tidak direnggut, tetap saja semuanya itu akan memudar dan hilang. Tadi kalau karena kecantikan, ketampanan, emang akan terus gitu tampan sampai aki-aki ini. Wah, aki ini gelis di mana gitu. Ayah gitu di mana ini gelis angker we. Menua lah gitunya. Ya jangankan setelah mati itunya kenikmatan seperti itu, kesehatan juga sama kan, semakin semakin bertambah umur kesehatannya disebutnya kan kesehatannya akan terus menurun, daya tahan tubuhnya juga akan menurun sama. Nah, karena lupa bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah. Nah, ini mengobatinya di sini sebutkan at-tafakkuru fi akzari batinihi, mestinya menafakuri bahwa di dalam badannya, di dalam jasadnya itu ada kotoran yang tidak nampak di dalam perutnya. Bahkan sejak awal penciptaannya pun manusia itu diciptakan oleh Allah dari bahan yang kotor, dan akhirnya jasad kan ini kan soal jasadnya, akhirnya jasad itu akan kembali menjadi barang yang kotornya bangkai manusia, itunya jenis jasad manusia akan kembali menjadi barang yang kotor. Kemudian masih ada waktu nggak? Nah yang kedua nih yang agak pendek nih, yang kedua, nanti yang ketiga nih lumayan panjang nih. Yang kedua, karena kekuasaan dan kekuatan. Yang keduanya ujubnya itu karena kekuasaan dan kekuatan. Ini seperti, kalau ini pendek lah ininya. Nah, ini seperti yang terjadi pada kaum Ad. Nah, kaum Ad itu adalah kaum di zaman Nabi Soleh itu yang menyembelih unta mukjizat. Ayat sabar teh, surat Hud ayat sabar teh, 473 gitu. Ya di surat Asyam ada anuna qatallahi wa sukyaha fakazzabuhu fa aqruha, malah disembelih. Padahal Nabi Soleh itu sudah menyampaikan kepada kaumnya bahwa ini naqatallahi, langsung disandarkan kepada Allah. Naqatun unta, naqatallahi itu ini adalah unta Allah, mukjizat, karena unta itu keluar dari dalam batu. Ya, untanya itu keluar dari sebuah batu cadas lah gitu, lereng, sebuah tebing, keluar unta. Dan Nabi Soleh mengatakan kepada kaumnya itu seperti di surat Hud ayat 64 atau 73 gitu. Sebentar nih ya, orang tinggal diheula. Surat An-4. Ya qaumi hazihi naqatullahi lakum ayatan fazaruha ta'kul fi ardillah wala tamassu. Tak iya dalil hendak berkerukuban teh, wala tamassuha bisuin fayakhudakum azabun qarib. Nah wahai ini Nabi Solehnya, Nabi Soleh berkata ayat 63-nya kola, dan 64 ya. Ya qaumi, wahai kaumku. Nah ini Nabi Soleh mengatakannya, wahai kaumku, naqatullah ini adalah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Naqatullahi lakum ayatan. Nah ini untanya unta mukjizat dari Allah sebagai mukjizat, bukti, berarti kan mukjizat itu bukti kenabian Nabi Soleh. Fazaruha,
biarkanlah dia makan di bumi Allah. Artinya biarkanlah unta itu mau pergi kemanapun, pokoknya terserah gitunya unta itu, biarkan dia makan di bumi Allah. Artinya ya, biarkanlah dia mau makan di mana saja, mau minum di mana saja. Nah, qatallah ayatan fazaruha takul fi ardillah. Biarkanlah dia makan di bumi Allah ini, wala tamassuha bisuin, dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun. La tamassuha, muncik orang mah teu meunang di toel-toel acan, itulahnya ungkapannya. Teu meunang di toel-toel acan, antep pokoknya mah. Biarkan dia punya kahayang. Biarkanlah dia punya kahayang. La tamassuha bisuin, janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kalian segera ditimpa azab. Nah, ternyata kaum Nabi Soleh saat itu mereka ujubnya seperti ini, seperti yang Allah ungkapkan di surat Fusilat ayat 15. Ya, surat Fusilat itu, nah ternyata mereka mengatakan man asyaddu minna quwwatan, siapa yang lebih kuat dari kami. Oleh mereka Allah saja dianggap lebih lemah. Siapa yang lebih kuat dari kami? Nah, kaum Ad itu terkenalnya saat itu dianugerahi fisik yang tinggi besar dan kuatnya gitunya, kekuatan fisiknya juga di atas rata-rata, sehingga mereka ini menjadi kaum yang ya gitulah menjajah ke sana kemari. Memang tidak terkalahkan mereka. Nah, muncullah ujub takabur, mereka merasa manusia paling kuat. Kemudian Allah mengutus Nabi Soleh di tengah mereka yang mengingatkan. Artinya gitu tadi ya, tetap mengingatkan kan, substansinya sama, semua agama juga mengajarkan hal yang sama. Semua agama juga mengajarkan, berarti bahwa manusia itulah haula wala quwata illa billah. Mereka malah mengatakan Allah saja lebih lemah dari kami, siapa yang lebih kuat dari kami? Itu ungkapan mereka nya di surat Fusilat ayat 15. Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Ternyata oleh Allah diazab hanya dengan suara jeleger, paehnya sugantenya cek Allah. Kena mun kena mah gitu oleh petir tutung pantas gitu kan, kalau kena gitu. Ini kalau kena oleh halilintar kan pantas, kalau manusia mati iya ku suarana wungkul hanya dengan suara menggelegarnya guntur petir mati, dan matinya itu dengan kondisi nampak utuh, tapi kalau disentuh muruluk. Ya, dari luar nampak utuhnya jasadnya, tapi begitu disentuh rapuh gitu. Di aing mah sudah benar gitu, sudah benar. Siapa yang lebih kuat dari kami? Nah, padahal ya ini ujiannya dari Allah nih. Allah mendatangkan unta kepada mereka itu ya sebagai mukjizatnya, karena ini kan untanya muncul dari dalam sebuah batu, bukan dilahirkan oleh induknya. Beda, unta nage dia mukjizat. Juga sebagai ujian, di mana ini yang Nabi Soleh katakan kepada mereka, biarkan dia itu mau makan dimanapun, mau minum dimanapun, mau pergi kemanapun, pokoknya jangan diganggu sama sekali. Itu kan intinya ya, peringatan dari Nabi Soleh. Itu di surat Asyam itu yang enak teh. Ari kerbutuh teh di tengah-tengah sok saya ayat teh no. Bukan sebelum fa'aqaruha teh. Kadzabat Samudu bitagwaha no eta gitu. Faqala lahum ieu mah kaum Samud mah turunan ieu tah, ku turunan kaum Ad.
di mana ke Samud ditanya eta kaum Samud eta mah itu turunan kaum Samud itu turunan dari kaum Ad, di mana oleh Allah itu dianugerahi kekuatan dan keahlian yang sama. Kalau kalau di sekarang ini letaknya itu di negara Yordania. Nah, di Arab juga sekarang ini sudah mulai ini dibuka. Jadi salah satu jadi salah satunya wisata religi lah. Judulnya teh wisata religi. Apa ya namanya saya lupa lagi. Ini tempat dulu kaum Ad itu ada di di Yordania itu namanya dikenal dengan Petra kan sekarang, dengan mun urang mah gunung dipahat lah, dibuat rumah, dibuat kerajaan, dibuat kolosium, dibuat apa, itu semuanya gunung dipahat. Nah, di Arab Saudi itu peninggalan kaum Adwa adanya di Arab Saudi. Itu lokasinya 400 kurang lebihnya 400 km dari Madinah. Sekarang sudah mulai dibuka gitu, jadi wisata religi seperti ke Petra lah di Yordania. Nah, tapi intinya di sini ya bahwa mereka yang mengatakan man asyadu minna quwwatan, ternyata oleh Allah diazab hanya dengan mendatangkan suara petir yang menggelegar, mati. Hanya dengan demikian saja mereka mati. Nah, ini ayatnya yang kedua nih ya, ujub karena kekuasaan dan kekuatan, seperti yang Allah ceritakan tentang kaum Ad ketika mereka mengatakan di dalam ayat man asyadu minna quwwatan. Nah, untuk mengobatinya sekarang ya, yang ujub dengan kekuasaan dan kekuatan, an ya'lama an hamia yauma yauma tad'ufu quwwatuhu wa iza a'jaba biha rubama sallabah lawal husah. Samalah ininya tetapnya kadinya deunya bahwa ini pun anugerah, ini pun pemberian Allah yang sama dengan yang tadi, yang pertama, yang sewaktu-waktu bisa oleh Allah diambil kembali, sewaktu-waktu kekuatan dan kekuasaan itu direnggut oleh Allah. Contoh lainnya yang seperti ini adalah Firaun, yang merasa dengan kekuasaannya saat itu kan tidak ada yang mampu menandingi, tidak ada yang mampu menghalangi. Bahkan ketika Firaun menetapkan kebijakan bunuh semua anak laki-laki, nggak ada yang bisa menghalangi. Di mana hal itu juganya Firaun melakukan demikian itu ya karena sedemikian berkuasanya dia, yaitu tidak ada yang bisa menghalangi karena kekuasaan dan kekuatannya. Ternyata kan oleh Allah direnggut kekuasaannya, kekuatannya. Bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, gitulah tandingan. Sebenarnya Tuhan itu tandingan, karena Nabi Musa suka menyebut-nyebut Tuhan, beri terbukti. Terbukti mana sih Tuhan kalian? Karena Nabi Musa sampai Firaun sampai memerintahkan kepada Haman, coba buat gedung pencakar langit. Juga orang naik, saya ingin melihat Tuhannya Musa itu seperti apa. Itu surat apa yang menerangkan demikian tehnya. Karena Firaun meminta kepada ke Haman biasa, kapatih namun ngomong naon ge ka ya Haman, buatkan bangunan tinggi itunya, saya ingin naik ke langit, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Nyamun aya mah gedung pencakar langit meureunnan. Buatlah gedung pencakar langit, aku ingin melihat Tuhannya Musa itu seperti apa.
Nah sampai sedemikiannya karena merasa gitu memiliki kekuatan dan kekuasaan, akhirnya direnggut oleh Allah. Tu pira deui eta mah Firaun mah diberi minum tapi terlalu banyak, ngerebak tungtung nama help tuh ngerebak paeh sampai ya biasa kan orang tenggelam itu kan berusaha untuk naik gitu kan ya, naik gitu kan, tenggelam lagi keluar lagi, kacipta takar di lalap-lalap ku malaikat maut. Dan di saat demikian barulah mengakui Firaun mengatakan amantu bi robbi, nanti ayat nanti Bani Israel gitu, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, karena saat itu Bani Israel menjadi kaum yang ditindas oleh Firaun dan mengikuti Nabi Musa. Tapi dasar Bani Israel geus aya samemehna urat urat geus bengkok sih Bani Israel makan sampai Nabi Musa mah turunan keberapa kan dari Bani Israel. Bani Israel nu asli nama eta nu asli yang awal sebutan Bani Israel mah yaitulah anak-anaknya Nabi Yakub, eta Bani Israel nama anu 10 eta yang dikisahkan dengan Nabi Yusuf dan saudaranya Benjamin. Dua-duanya anak Nabi Yakub, beda ibu, teh nu 10 ieu nu aroces manu cara rengos nu teh ieu Bani Israel teh kitu ti zaman baheula anak keneh. Kahandapna zaman Nabi Musa tatap beuki parah eta teh. Karena ditindas oleh oleh Firaun, mereka dan Nabi Musa nage kan Bani Israel, karena semua nabi itu dari silsilah Bani Israel. Sampai Nabi Isa teh satu garis keturunan Bani Israel. Nabi Musa teh Bani Israel. Nah Bani Israel ketika oleh Allah diselamatkan dari kejaran Firaun, geus keluar deui aslina. Keluar deui aslina. Bani Israel mah kitu da. Geus urat kitu, geus uratna kitu Bani Israel. Banyak kisah-kisah tentang Bani Israel yang sampai kan kalau di dalam ilmu hadis lah mungkin juga ada sebutannya ya, atau dalam sebutannya itu kisah-kisah Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang aneh nyeleneh di luar nalar tapi tidak jelas itu kebenarannya aneh tuh sih nanti disebutnya teh Israiliyat. Ahli hadis mah tahu yang seperti itu Israiliyat gitu mah. Araraneh nyeleneh ngararaco gitu, tapi bukan dari Rasul tadi sandarkannya gitu, itu disebutnya itu kisah-kisah Israiliyat. Daraja ngaco raja ngaco eta Bani Israel. Dan siapa eta teh di antara satu lagi yang paling berperan itu kan Firaun, kemudian Haman, Korun Bani Israel teh dulur teh jeung Nabi Musa mah. Masih saudaranya Nabi Musa, Korun teh. Tah mun kieu kakara gitu diakomodir oleh Firaun teh lantaran beunghar ieu mah. Nya Korun namanya didekutan ku Firaun lantaran beunghar. Ada kitu Bani Israel yang lain geus bodoh kabeh burudakna. Nah itu karena kekuasaannya sampai tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa menghalangi, sampai ketika karena ini jadi kepres gitu ya. Ini keputusan pemerintah gitu ya teh bunuh anak laki-laki. Nah, di mana hal itu juga kan menjadi ujian, sekaligus menjadi ujian bagi Bani Israel. Kan ada ayatnya yang ini yang di Al-Baqarah teh yang nanti anu wayastahyuna nisaakum teh. Ingatlah nikmat Tuhanmu akan kalian gitunya ketika
Sedikit lagi ayat naon tetenya ini nih untuk ya contohnya di sini kaum Ad kemudian Firaun di mana ini contoh orang yang ujub karena baik orang ataupun kaumnya orang yang ujub karena kekuasaan dan kekuatan. Ayat sebenarnya tadi Al-Baqarah teh anu. Nah, wa iznajjainakum ketika kami selamatkan kalian min kan itu yang menajjainakum min ali fir'auna ya summunakum soal azab ketika mereka menimpakan kepada kalian azab yang buruk yaitu tadi antaranya yaitu non teh yuzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum itu benar gitu pernah terjadi itu Firaun gelo dasar curang mah itu jadi kebijakan kerajaan gitu itu kebijakan dari negara pakai surat kayaknya kepres mun urang mah surat resmi yang isinya bunuh semua anak laki-laki siapa yang bisa menghalangi ya karena kekuasaan dan kekuatannya benar dilaksanakan tapi Allah menyisakan Nabi Musa kan Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kebijakan tersebut. Allah memberi ilham kepada ibunya Nabi Musa kalau ingin anakmu selamat hanyutkan di sungai yang kemudian kan terbawa aliran sungai sampailah di belakang istana Fir'aun diambil oleh istrinya Fir'aun di akhirnya kan dipelihara dikukut di istana ternyata itu yang akan menghancurkan Fir'aun. Nabi Musa Allah titipkan di istana yang kemudian akan menghancurkan ya Firaun itu kan hancurnya oleh Nabi Musa ya gitu skenario Allah mah kuat-kuat tegeningan geus dilelep-lelep mah dilelep-lelep di eta dicai kan untung tidak baskomnya mun di baskom aib mun dilelep-lelep di baskom aib untung di laut rada keren lah gitu eta teh akibat teu apal mimitina berarti teu apal mimitina jadi sih dilap-lalap terus lah dua katanya ini baru dua hanya semuanya ada 8 yang pertama tadi fisik tetap apalah kadinya nah kalah kumaha kita obat mujarab untuk ujub mah jangan hilang gitu di dalam diri harus tertanamlah haula wala quwata illa billah apalagi tadi kan kalimat tersebut nanti akan kembali ke tempat asalnya ke surga. Kalimat eta ujub berarti berarti tah moal ka surga. Ini ke surganya eta teh nu karena belas kasihan Allah paling gitu kemudian ka surga nge. Karena Rasulullah sudah menyebutkan kan celakanya kaum-kaum terdahulu itu karena ujub dan bakhil.